Kita setahun nggak ketemu. Dan kamu hebat masih di sini. Memang saudara selama berjalan setelah lebih dari 6 bulan. Pelayanan kami ini didatangi oleh gereja-gereja Amerika. Dan mereka itu tanya, apa resepnya kalian bisa bertahan di sini sampai lebih dari 6 bulan? Ternyata nggak ada satupun gereja termasuk gereja Amerika yang bisa bertahan di Bihilis itu. Kami nggak tahu kenapa bisa bertahan. Nah ketika kami ditanya, ini mundur lagi ya, atau masuk bulan ke-6, ke-7, banyak gereja yang datang, sampai sekarang pun banyak gereja yang ikut kami dalam pelayanan itu. Saudara yang jawab siapa? Homeless-nya sendiri. Saya sampai kaget. Ketika gereja Amerika ini datang, kami diskusi, dan ada homeless ikut dengar, jadi kami sudah akrab sekali dengan mereka itu. Homeless-nya bilang begini kepada gereja Amerika, sebab habis kalau kamu datang ke sini kamu bawa pedang, tapi mereka datang itu bawa makanan. Simpel sekali. Nah, saya pikir pedang apa? Ada yang ngerti? Dia jawab lagi homeless ini. Mereka itu kalau ke sini bawa Alkitab terus khotbah, bertobat kamu, neraka ada, kamu semua sudah macam-macam. Jadi tidak pernah ada gereja bisa bertahan di situ, saudara. Begitu gereja datang, bawa Alkitab apa langsung diusir. Dan kami sudah setahun di situ. Waktu kami pulang, kami lihat dokumentasi. Ayo kita cari yang hari pertama kita pelayanan. Saudara, karena difoto lagi yang orang naik sepeda itu. Begitu kami lihat dokumentasi itu, kami semuanya bersyukur kepada Tuhan. Sepedanya masih sepeda yang sama. Karena fotonya kan masih ada itu. Jadi orang itu dikirim Tuhan datang untuk memberi peneguhan buat kami. Bahwa pelayanan ini dari Tuhan. Kok kamu masih di sini setahun? Karena nggak pernah ada orang bisa bertahan seperti itu. Nah akhir Januari yang lalu bertambah satu lagi. Itu di Greyhound. Jadi terminal pusatnya San Francisco. Wah itu lebih seru lagi. Kalau kami ke situ harus 7:30. Dan 7:30 harus bubar. Tidak bisa lebih dari 7:30. Kenapa? Itu lucu. Karena mereka tidurnya itu di tempat bus itu mangkal. Kalau mereka nggak tidur 7:30, saudara mereka akan kecapean. Sebab 3:30 pagi kalau mereka nggak bangun disemprot air. Karena bus mau masuk. Jadi mereka harus pergi. Jadi begitu 5:30 kami harus mulai. Sebelum 5:30 nggak bisa. Karena bus masih banyak. Begitu bus selesai terakhir, wah kami datang. Bawa makanan, sharing, wah macam-macam lah. 7:30 harus selesai, karena mereka tidur. Menarik sekali bukan? Aduh saudara, menyenangkan sekali. Nah kami itu bersyukur, Tuhan, kami dari Indonesia kok Tuhan berikan kepercayaan untuk ngurus itu. Maaf, bukan mau sombong. Dan akhirnya orang-orang itu mengerti. Mereka itu butuh kasih, mereka nggak butuh khotbah. Selama 12 bulan itu, dihitung 11 orang yang dibaptis. Ada berapa orang sudah kembali hidup normal lagi. Nggak di situ lagi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan itu. Saudara, ada banyak yang kita bisa buat. Kalau kita punya rasa hutang ini tadi, nggak akan habis-habis untuk kita bayar. Ingat ya, Tuhan Yesus nggak minta apa-apa. Cuma suruh cerita saja. Oke, ini ilustrasi yang paling gampang dimengerti. Saya tidak tahu sudah ngikutin nggak berita di Indonesia tentang Obama yang mau datang sejak bulan Maret ini 3 kali batal terusin Obama datang. Iya toh? Oke, itu bukan urusan saya. Tapi yang penting begini. Sejak akhir tahun yang lalu, saudara ngikuti berita di Indonesia, mantan guru-gurunya Obama itu jadi orang terkenal di Indonesia. Kenapa kira-kira? Ayo, kenapa mantan gurunya Obama jadi orang terkenal di Indonesia? Diwawancarai, betul, karena Obamanya jadi presiden. Terus teman-teman Obama yang pernah sekelas dengan dia, wah jadi terkenal juga. Karena mereka diwawancarai juga. Dan mereka pun bangga bukan? Apalagi yang masih simpen fotonya. Itu kan otentik. Aku pernah sekelas dengan dia ini. Terus masih ingat ribut-ributnya, ada orang yang buat patung Obama. Salah satu taman di Menteng itu sampai ribut. Yang saya mau ceritakan tuh begini, saudara, dengarkan ini baik-baik. Mereka yang cuma ketemu Obama sebentar, dan itu sudah lama. Itu kan tahun 60-an. 66 sampai 71 kalau nggak salah ya. Cuma 4 tahun saja. Cerita tentang Obama dari mereka itu nggak habis-habis. Ngerti maksudnya? Loh betul nggak? Nggak akan habis lah.
Walaupun Obama sudah pensiun nggak jadi presiden, itu mantan gurunya dan mantan teman-temannya nggak akan habis, akan cerita terus kepada orang kalau orang-orang tanya tentang dia. Betul tidak, saudara? Ya, saya tanya iya atau tidak, coba jawab ini. Nah, kan keterlaluan kalau saudara dan saya nggak pernah punya bahan untuk cerita tentang Tuhan Yesus yang tiap hari kita ketemu. Ngerti nggak maksud ini? Iya toh? Yang cuma ketemu Obama sebentar saja ceritanya nggak habis-habis. Ditambah-tambah begitu nggak tahu, kita nggak pernah ketemu juga. Harusnya kita pun nggak pernah kehabisan bahan untuk cerita tentang Yesus yang hebat itu dalam diri kita. Maka itu saya ulangi lagi, ayat ini Roma 1:14 itu ukuran kekristenan kita. Bukan berapa lama kita jadi Kristen, bukan berapa tahun kita ke gereja, tidak. Tapi berapa besar rasa hutang kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita rindu menceritakan tentang dia kepada orang-orang lain. Kalau teman-teman Obama aja nggak habis-habis ceritanya dan bangga sekali. Saudara, hebat. Apalagi waktu itu salah satu reporter dari RCTI bisa punya waktu mewawancarai Obama secara khusus. Wah, itu hebat. Nah, Obama juga bisa guyon. Waktu wawancara eksklusif ini, dia itu masih ingat suara orang jual sate. Dia nirukan sate gitu. Aduh, kita semua tertawa dengan Obama ngomong sate. Terus dalam wawancara itu Obama masih cerita, oh saya masih ingat nasi goreng, bakso. Bayangkan, itu wawancara resmi. Nah, siapa nggak bangga? Saudara, kapan terakhir kali kita cerita soal Yesus pada orang lain? Bukan soal agamanya, bukan soal Tuhannya, soal pribadinya lah. Soal pribadi. Saya ulangi lagi, walaupun nanti Obama nggak jadi presiden lagi, mereka yang pernah sekelas dengan dia akan tetap cerita. Betul nggak? Nah, kenapa kita begitu sulit untuk kita cerita tentang Yesus? Oke, bagian terakhir. Ini renungan aja. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Harusnya kita begini. Ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 mulai. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, worshipper. Okay? A time will come, however, indeed it is already here, when the true atau junior worshippers. Okay? Saya keluarkan kata menyembah atau worship. Saudara, terjemahan yang paling tepat saya nggak dapat dari kamus apapun juga, tapi langsung dari Roh Kudus. Ternyata kata menyembah atau worship itu artinya yang sesungguhnya hidup dengan Bapa di surga. Itu arti menyembah. Jadi kalau saya baca begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang yang akan hidup benar dengan Bapa di surga, maka orang-orang itu harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki orang-orang yang ingin hidup dengan Dia dengan cara demikian. Maka itu menyembah itu bukan sikap, mesti angkat tangan, tutup mata, kepala miring sedikit, nyanyi, enggak. Maaf. Enggak begitu menyembah itu. Loh, kenapa saudara tertawa? Itu karena kalau lihat orang menyembah, aduh bisa terlalu miring. Enggak salah, jangan jumlah salah Mas ya. Saya bilang enggak salah. Tapi bukan itu kata worship itu, saudara. Hidup dengan Bapa di surga. Siapa masih ingat? Dalam surat Timotius, saya nggak sebutkan pasal berapa, nanti cari di rumah. Paulus berkata pada Timotius, latihan badani, ya, exercise, itu sedikit faedahnya, tapi ibadah itu luar biasa. Maka itu Paulus berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, kalau kata ibadah diterjemahkan kebaktian, Sunday service, ngapain ke gereja perlu latihan? Betul? Nah, ternyata kata ibadah di situ itu worship. Sama. Misalnya, kita diajak ke Amerika, lalu tinggal di White House bersama keluarga Presiden Amerika. Saudara percaya nggak kalau kita nggak pernah latihan hidup di gedung ini?